Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hebat? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu Lili Suryani dalam materi kita Gerak Bumi dan Bulan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi rizidna ilman warzuqna fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Biar semangat lagi, yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Selamat belajar teman-teman. Semoga dengan membaca doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini bermakna dan berkah ya Anda. Baik, adapun kompetensi dasar belajar hari ini adalah mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, dan revolusi bulan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi gerak bumi dan bulan, siswa dapat menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, menjelaskan akibat yang terjadi karena rotasi dan revolusi bumi, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bulan, serta menjelaskan akibat yang terjadi karena rotasi dan revolusi bulan. Seperti Anda ketahui, ternyata setiap waktu bumi berputar pada porosnya. Coba Anda bayangkan, andaikan Anda dapat merasakan putaran atau rotasi bumi, mungkin Anda akan merasa sangat pusing, sebab putaran bumi seperti gasing. Bumi berrotasi tiada henti, meskipun tidak dapat merasakannya, Anda dapat merasakan akibatnya. Siang hari yang terik dan malam yang gelap merupakan salah satu akibatnya. Selain itu, fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari pun dipengaruhi oleh gerakan bumi dan bulan. Lalu, bagaimana sebenarnya gerakannya? Nah, mari kita pelajari semua itu pada materi gerak bumi dan bulan. Dengan mempelajarinya, Anda dapat menjelaskan beberapa gejala alam yang berkaitan dengan gerakan bumi, bulan, dan matahari. Rotasi bumi. Salah satu gerak yang dilakukan oleh bumi adalah rotasi. Rotasi bumi dapat diartikan sebagai perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi bumi disebut kala rotasi. Saat berorotasi pada posisi bumi miring 23,5 derajat dari sumbunya. Perputaran bumi pada porosnya memicu terjadinya beberapa gejala alam. Gejala alam tersebut dapat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa akibat rotasi bumi. A. Pergantian siang dan malam. Untuk membuktikan bahwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, perhatikan kegiatan berikut ini. Dari kegiatan tersebut terbukti bahwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Saat berrotasi, tidak semua bagian bumi mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam hari. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian karena bumi selalu berrotasi setiap saat. B. Gerak semu harian matahari. Di bumi, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Gerakan ini sebenarnya bukan gerakan matahari, melainkan gerakan rotasi bumi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi membuat matahari seolah bergerak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Gerak ini disebut gerak semu harian matahari. C. Perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain berdasarkan garis bujur tempat tersebut. Garis bujur merupakan garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur derajat merupakan standar perhitungan waktu internasional. Sekali bumi berrotasi membutuhkan waktu 24 jam, dan semua tempat di permukaan bumi mengalami perputaran 360 derajat. Dengan demikian, satu derajat bujur bumi ditempuh dalam waktu 4 menit. 24 jam dibagi 360 derajat sama dengan 24 kali 60 menit dibagi 360 derajat sama dengan 4 menit. Jadi, perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur 1 derajat adalah 4 menit atau dalam 15 menit. Memiliki perbedaan waktu yaitu 15 kali 4 menit sama dengan 60 menit atau 1 jam.
Wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Hal ini berarti panjang wilayah Indonesia berdasarkan garis bujur yaitu 141 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 46 derajat. Oleh karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu tersebut yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Waktu Indonesia Barat lebih lambat 1 jam daripada waktu Indonesia Tengah dan lebih lambat 2 jam daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah lebih lambat 1 jam daripada waktu Indonesia Timur. Perhatikan gambar dan tabel pembagian waktu di Indonesia berikut ini. D. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi menyebabkan bumi berbentuk tidak bulat sempurna. Bumi tepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, terutama di daerah khatulistiwa dengan kutub. 2. Revolusi bumi. Gerak revolusi bumi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari dengan posisi tetap berputar pada porosnya. Artinya, saat berevolusi bumi tetap berrotasi. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berevolusi adalah 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Apa saja pengaruh tersebut? A. Gerak semu tahunan matahari. Apabila kamu perhatikan matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun, sebenarnya matahari tidak mengalami perubahan posisi. Kenapa kan ini terjadi akibat revolusi bumi? Revolusi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Perhatikan gambar tersebut. 2. Perubahan musim. Perubahan musim di dunia dipengaruhi oleh revolusi bumi. Bagaimana perubahan tersebut berlangsung? Penjelasan penyebab perubahan musim ini erat kaitannya dengan gerak semu tahunan matahari. Oleh karena itu, perhatikan kembali gambar skema gerak semu tahunan matahari. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari seolah bergerak ke utara. Pada periode waktu tersebut, semua daerah bumi mengalami waktu siang dan malam sama panjang. Pada periode ini belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada periode waktu antara 21 Juni sampai 23 September, matahari tampak kembali berada di atas khatulistiwa. Pada periode ini belahan bumi utara mengalami musim panas, sementara itu belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Matahari terus bergerak ke selatan hingga tanggal 22 Desember. Antara tanggal 23 sampai 22 Desember ini, daerah belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan daerah belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 22 Desember, matahari akan bergerak ke utara bagi hingga tepat di khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Pada periode antara tanggal 22 Desember sampai 21 Maret ini, daerah belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan daerah belahan bumi selatan mengalami musim panas. Mengapa di Indonesia hanya mengalami 2 pergantian musim? Hal tersebut dikarenakan karena Indonesia berada di sekitar khatulistiwa. Daerah di sekitar khatulistiwa senantiasa menerima sinar matahari yang sama banyak sepanjang tahun. Oleh karena itu, daerah khatulistiwa mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah khatulistiwa biasa disebut dengan daerah tropis. 3. Gerakan bulan. Apabila Anda amati dari waktu ke waktu, bentuk bulan berubah-ubah, padahal sebenarnya bulan berbentuk bulat. Lalu, mengapa hal itu terjadi? Sebenarnya bentuk bulan tidak berubah, akan tetapi karena gerakannya terhadap bumi, bentuk bulan yang terlihat dari bumi tampak berubah-ubah. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus sebagai berikut. 1. Bulan berputar pada porosnya. 2. Bulan mengelilingi bumi. Dan 3. Bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. A. Rotasi bulan. Seperti bumi, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Untuk satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu 2,5 hari atau 1 bulan. Rotasi bulan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kehidupan di bumi. Bulan melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi. Kesamaan tersebut mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. B. Revolusi bulan. Sebagai satelit bumi, bulan senantiasa bergerak mengelilingi bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu kali revolusi adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Revolusi bulan mengakibatkan bentuk bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah. Perubahan bentuk bulan itu disebut fase-fase bulan. Bentuk bulan yang terlihat dari bumi tergantung pada luasnya permukaan bulan yang disidari matahari yang menghadap ke arah bumi. Perhatikan gambar proses terjadinya fase-fase bulan berikut ini.
C. Gerakan revolusi bulan terhadap matahari. Saat bumi berevolusi terhadap matahari sebagai satelit bumi, bulan selalu mengikuti pergerakan bumi. Oleh karena itu, bulan juga berevolusi terhadap matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu revolusi bumi, yaitu 1 tahun 395/4. Dengan demikian, dalam 1 tahun, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Oleh karena itu, dalam 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Nah, Ananda hebat, demikian tadi materi kita tentang gerak bumi dan bulan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Selalu jaga kesehatan ya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran Ibu Lili selanjutnya. Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.